program-program ekonomi yang digagas Menteri Keuangan baru. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan rincian paket stimulus ekonomi program 8+4+5. Jadi yang pertama ini program magang lulusan perguruan tinggi, maksimal fresh graduate 1 tahun. Kemudian kedua, perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. Ketiga, bantuan pangan periode Oktober-November 2025. Keempat, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi BPU transportasi online. Oh, transportasi online ojol juga dapat ini selama 6 tahun. Ada juga program manfaat layanan tambahan, disingkat MLT, perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada penambahan dari BPJS Ketenagakerjaan jadi program perumahan. Program padat karya tunai, Cash for Work, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU. Ada juga program deregulasi implementasi PP 28 2025. Kedelapan ini program perkotaan pilot Proyek DKI Jakarta. Peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gig ekonomi. Ya, 8+4+5 ya. Yang berikutnya ini 4+4-nya. Pertama, perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM tahun 2026, serta penyesuaian penerima PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata APBN 2026. Kemudian ketiga, PPh pasal 21 untuk pekerja di industri padat karya. Keempat, program diskusi iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah. Oke. 8+4, lalu berikutnya +5. 5 program penyerapan tenaga kerja. Yang pertama, operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini Kopdes Merah Putih. Yang kedua, replanting perkebunan rakyat. Ketiga, kampung nelayan Merah Putih. Keempat, revitalisasi tambak Pantura. Kelima, modernisasi kapal nelayan. Ya, kalau tadi paket stimulus ekonomi 8+4+5, ini diawali juga salah satunya dengan apa yang diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Sudhisadewa. Ada dana segar 200 triliun rupiah, di mana pemerintah meluncurkan paket ekonomi akselerasi program 2025, yaitu dengan stimulus 16,23 triliun rupiah yang digelontorkan, mencakup 8 program inisiatif utama, 4 program yang diperpanjang ke 2026, serta 5 program khusus untuk penyerapan tenaga kerja. Nah, lantas mampukah ini semua membawa kesejahteraan yang sudah kita benar-benar tunggu-tunggu? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, pakar ekonom dan juga Direktur Next Indonesia Center, Christian Toko, dan juga pemirsa. Kami juga sebenarnya sudah mencoba menghubungi Kadin dan juga Apindo untuk dialog ini, tapi keduanya masih belum bisa bergabung. Tidak apa-apa, kita ke Pak Kris saja, Pak. Dari 8 poin stimulus inisiatif utama, Pak, poin mana saja yang masuk akal dan ini akan juga berkembang potensi pesat, Pak? Iya. Kalau kita bicara tentang stimulus dan itu dipublikasikan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Erlangga, tentu saja ini ada harapan. Ada harapan. Tentu saja kita tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan dengan stimulus lalu ekonomi besok bisa melesat, gitu. Meriah, gitu meriah. Ya. Pasar-pasar kembali ramai, lalu perdagangan akan meningkat dan sebagainya. Tentu saja tidak semudah itu, butuh waktu. Tetapi yang penting adalah stimulus ini memberikan harapan. Harapannya misalnya soal magang, ya. Soal magang itu kan selama ini itu tidak dibayar, gitu misalnya. Sekarang dibayar. Lalu sektor pariwisata itu kita luar biasa kaya dengan kekayaan alam kita, tetapi sektor pariwisata itu tidak dikelola dengan baik. Kita lihat, nggak usah jauh-jauh yang dari Jakarta, yang di Sentul aja sampah di mana-mana, ada pungli di jalan untuk menuju ke tempat pariwisata, ada warung-warung Indomie di sekitar air terjun misalnya, sehingga kita nggak bisa berfoto dengan bagus. Itu kan hal-hal sederhana yang bisa dikerjakan. Sehingga pariwisata kita bisa meningkat dengan pesat. Lalu juga soal penghapusan pajak, pajak ditanggung pemerintah, PPh final, ya, PPh 21-nya itu ditanggung pemerintah. Itu kan artinya
yang seharusnya dipakai untuk membayar pajak tidak dipotong sehingga uangnya menjadi lebih. Kalau uangnya lebih, ini kan bisa dipakai untuk belanja, untuk rekreasi, sehingga ini membuat roda perekonomian berputar lebih cepat begitu. Jadi kita tidak bisa langsung dan serta-merta stimulus ini meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian kita dengan tinggi. Tetapi dari harapan, ya? Stimulus ini, niat pemerintah sudah terlihat dan ada harapan bahwa uang itu mulai sedikit demi sedikit di beberapa sektor itu ada, gitu. Sehingga itu bisa disalurkan untuk beli baju, disalurkan untuk makan, jajan, gitu ya, disalurkan untuk rekreasi. Sehingga roda perekonomian lainnya berputar. Pak Kris, sayang waktu kita terbatas, tapi mungkin saya satu lagi Pak, ini pertanyaan Pak. Karena ini juga saya bertanya-tanya gitu. Apakah ada resikonya Pak? Yang pertama, bagaimana penyaluran dana ini bisa tepat sasaran, jadi tidak ada oknum-oknum yang akan mengelola ini. Yang kedua, kalau untuk pemerintah dan bangsa ini Pak, apakah ini adalah sebuah kebijakan yang baik sehingga potensi merugikan negaranya sendiri atau menyulitkan kitanya sendiri itu akan lebih sedikit, atau justru kalau nggak hati-hati ini bisa mengurangi anggaran kita gitu Pak? Iya, saya rasa hal itu sudah diperhitungkan ya oleh Menteri Keuangan dan juga menjadi tanggung jawab perbankan untuk menyalurkan kreditnya secara terukur ya, dengan prudent istilahnya ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau dia disalurkan hanya lewat kartu kredit dengan jor-joran tentu saja berisiko. Karena apa? Karena sektor demand-nya, masyarakatnya itu belum cukup kuat gitu. Mereka belum punya penghasilan yang layak. Karena 60% penduduk kita itu masih bekerja di sektor informal. Informal, iya. Dan dari 40% yang bekerja di sektor formal itu pun lebih dari 50% itu, atau hampir 50% saya rasa, itu gajinya di bawah UMP. Jadi memang beban berat bagi pemerintah kita untuk menaikkan daya beli ini, menaikkan perekonomian di masyarakat ini supaya dana perbankan itu terserap dan bisa berputar. Baik. Baik Pak Kris, semoga nanti ada kesempatan ngobrol sama pemerintah, siapa tahu Pak Purbayanya juga bersedia, nanti saya bisa undang Pak Kristiantoko lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya sudah berbincang, semoga ekonomi kita jauh lebih baik ke depan ini Pak. Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Terima kasih, selamat malam. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News.